Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Pak Tommy dan kakak-kakak asisten praktikum. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok DW2A akan menjelaskan tahapan kegiatan praktikum lapangan pada mata kuliah hidrogeologi. Berikut adalah nama anggota kelompok, yaitu saya, Feli, lalu ada rekan saya, Sibli, Syifa, Karin, Radit, Zul, Tania, dan Delo Velia. Pengukuran sumur pertama AP4 berada di Jalan Kampung Pasir Putih nomor 3B, di mana wilayah tersebut berada di Depok, Jawa Barat. Pada tahap pertama, mahasiswa wajib untuk mengkalibrasi alat, diharapkan agar mendapatkan hasil pengukuran yang akurat. Selanjutnya adalah pengukuran dan pencatatan profil sumur oleh rekan saya, yaitu Muhammad Shibli Jindan, di mana akan dilakukan pengukuran dari bibir sumur ke tanah, dari bibir sumur ke muka air tanah, dari bibir sumur ke dasar sumur, kemudian juga akan mencatat diameter sumur. Yang dimana di sini kami menggunakan tali yang sudah diikat dengan batu sebagai acuan kedalamannya. Kemudian setelah mendapatkan acuannya, kami akan menarik tali tersebut dan akan diukur kembali dengan menggunakan meteran. Kemudian didapatkan hasil dari tinggi bibir sumur ke tanah yang ditandai dengan huruf A sebesar 32 cm, lalu tinggi dari bibir sumur ke muka air tanah yang ditandai oleh B sebesar 8,5 meter, lalu dari tinggi bibir sumur ke dasar sumur yang ditandai oleh C sebesar 14,56 meter, dan diameter lubang sumurnya sebesar 1,1 meter yang ditandai oleh huruf D. Lalu kita dapat menghitung kedalaman pada MAT, yaitu B dikurangi dengan A, di mana A akan dikonversi ke dalam meter, sehingga mendapatkan hasilnya sebesar 7,88 meter untuk MAT-nya. Kemudian dilakukan juga menghitung elevasi muka air tanah yang ditandai oleh huruf Z sebesar 120,12 meter. Berikut ini adalah gambar kenampakan dari sumur AP4. Perhitungan pH dilakukan oleh saya sendiri, yaitu Feli Almaida Putri, di mana pertama-tama tongkat penguji atau probe dimasukkan ke dalam sampel air tanah. Kemudian kita dapat menekan tombol pengukuran pH pada alat multiparameter. Tongkat tersebut dapat diaduk secara perlahan dan kita dapat menunggu beberapa menit untuk pembacaan nilai pH sampai pembacaan stabil. Nilai pH akan nampak pada layar LCD. Kemudian setelah nilainya stabil atau tidak bergerak, maka didapatkan nilai pH pada sumur ini sekitar 4,7, yang mengindikasikan bahwa air sumurnya itu memiliki sifat yang asam. Selanjutnya, pada perhitungan isi dilakukan oleh rekan saya, Delo Velia, dengan memasukkan tongkat penguji atau probe ke dalam sampel air tanah. Dipastikan tidak terdapat gelembung udara yang menempel pada tongkat tersebut. Jika terdapat gelembung, maka tongkat dapat digoyangkan secara perlahan. Lalu dapat menekan tombol pengukuran isi pada alat multiparameter. Tongkat dapat diaduk secara perlahan dan menunggu beberapa menit agar pembacaan nilai isi sampai pembacaan yang stabil. Kemudian, jika sudah stabil, maka terdapat pada layar LCD-nya nilai isi pada sumur ini didapat 120 μs per cm. Pada perhitungan nilai TDS dilakukan oleh rekan saya, yaitu Syifa Wulandari, yang dimana tongkat penguji atau probe dimasukkan ke dalam sampel air tanah. Dan dipastikan tidak terdapat gelembung udara yang menempel pada tongkat tersebut. Jika terdapat gelembung, maka tongkat dapat digoyangkan secara perlahan. Selanjutnya adalah menekan tombol pengukuran TDS pada alat multiparameter. Tongkat dapat diaduk secara perlahan dan menunggu beberapa menit agar pembacaan nilai TDS sampai pembacaan stabil. Kemudian, jika sudah stabil, maka dapat dilihat pada layar LCD nilai TDS pada sampel air tanah ini sebesar 50 mg per L. Selanjutnya, perhitungan temperatur dihitung oleh saya sendiri, yaitu Feli Almaida Putri. Tongkat penguji atau probe dimasukkan ke dalam sampel air tanah, kemudian kita dapat menekan tombol pengukuran temperatur pada alat multiparameter.
Selanjutnya, tongkat dapat kita aduk secara perlahan dan menunggu beberapa menit agar pembacaan nilai temperatur sampai pembacaan yang stabil. Jika sudah stabil, maka terlihat pada LCD nilai tersebut sudah tidak mengalami pergerakan. Dan pada sampel air tanah ini didapatkan temperatur sebesar 30,7 derajat Celcius. Yang terakhir, kami melakukan analisis anion major elements pada sampel air tanah di sumur AP4. Kegiatan ini dilakukan oleh 3 anggota kelompok kami, yaitu Azahra Karin, Tania Permata, dan Zulfikri. Alat yang digunakan yaitu gelas ukur, botol sampel, kertas filter atau kertas saring, corong, cooler box, serta air sampel itu sendiri. Kemudian tahapannya yaitu yang pertama, kita harus menyiapkan gelas ukur dan botol sampel. Kemudian bilas gelas ukur dan botol sampel tersebut dengan air sebanyak 3 kali. Kedua, siapkan corong dan kertas filter. Kemudian pasang di atas bibir botol sampel. Yang ketiga, ambil contoh air di gelas ukur dan tuangkan secara perlahan ke dalam corong yang sudah diletakkan pada bibir botol sampel tersebut. Kemudian tunggu hingga air masuk ke dalam botol. Sekian penjelasan dari kelompok DW2A. Mohon maaf bila ada salah kata dalam menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.